kalau kalian tahu ya, orang itu ternyata memasukkan arsenik ke dalam makanan itu. Halo para sedulurku dimanapun kalian berada, terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Nah, sebentar lagi kita akan lebaran ya, hanya tinggal hitungan hari lagi. Gimana, kalian sudah mempersiapkan ini semua belum? Wah, udah gak sabar banget kita bisa lebaran bareng keluarga, bareng temen, bareng pacar. Wah, pokoknya seru banget lah. Nah, tapi serunya kalian tuh bakal kurang kalau kalian tidak menonton video yang akan gua ceritakan ini. Oke. Kalian pernah nggak sih kayak ngebayangin kalian datang ke sebuah festival yang dimana itu penuh sekali, rame pokoknya, kayak penuh dengan musik, makanan enak, tapi tiba-tiba semua ini berubah jadi malam yang penuh dengan mimpi buruk. Pernah nggak kalian ngapain kayak gitu? Yang malam awalnya tuh penuh dengan tawa, berubah jadi kesakitan. Banyak sekali orang-orang tuh jatuh satu persatu, muntah-muntah, kejang-kejang, dan beberapa dari mereka ini tidak akan pernah bisa kembali lagi ke rumahnya. Jadi di sini gua bakal ajak kalian buat masuk ke salah satu tragedi paling mengerikan yang pernah terjadi di Jepang. Kasus ini nggak cuma bikin geger satu kota, guys. Jadi ini membuat geger di seluruh belahan dunia. Guys, wih, nggak ngeri banget wih. Dan ini menjadi salah satu kejahatan paling keji yang pernah dilakukan oleh seorang wanita, dimana wanita ini bernama Masumi Hayashi. Siapa sih dia? Kenapa dia tega banget ngelakuin hal ini? Dan kok bisa-bisanya tidak ada satu orang pun yang curiga dengan wanita ini? Jadi buat kalian, tepakno pangananmu kek, ayo rungokne video iki. So tanpa kesuwen, let's go. Oke lur, malam itu tanggal 25 Juli 1998 di kota kecil Sonobe, prefektur Kyoto. Jadi di situ ada sebuah macam festival musim panas yang memang itu diadakan secara rutin, secara tahunan gitulah. Dan acara ini diadakan oleh komunitas lokal sebagai ajang kumpul-kumpul warga yang ada di sana. Di acara festival tersebut tentu banyak sekali orang-orang yang antusias lah, makanya semua orang yang ada di sana ini pada berdatangan, mulai dari anak-anak, orang muda, orang tua, bahkan sampai kakek dan nenek pun juga ada di sana. Dan orang-orang di sana itu menggunakan pakaian yukata, dan selain itu anak-anak di situ tuh mainan kembang api. Dan tentunya yang paling dinanti-nanti itu adalah festival makanan yang tentunya sangat menggoda sekali untuk orang yang ada di sana. Jadi di sana di festival itu banyak sekali makanan, tapi ada salah satu yang paling dinanti, yaitu acara makan kari Jepang. Jadi kari panas ini disajikan dalam panci yang sangat besar, dan nantinya ini akan dibagikan ke ke para warga yang ada di sana. Satu persatu itu orang mengambil makanan itu, menikmati rasa gurihnya dan rempah-rempah yang sangat khas sekali. Dan ini tidak ada yang menyangka bahwa di antara mereka itu ada seseorang yang ternyata itu secara diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam kari itu. Jadi kalau kalian tahu ya, orang itu ternyata memasukkan arsenik ke dalam makanan itu. Dan kalau kalian tahu ya, arsenik ini adalah racun mematikan yang bekerja secara perlahan, tapi pasti meninggal pokoknya. Karena ketika arsenik masuk ke dalam tubuh, arsenik langsung merusak sistem saraf dan menyebabkan muntah hebat, kejang, bahkan kematian. Pokoknya kalau kalian mengkonsumsi ini, auto wafat. Makanya nggak butuh waktu lama sampai orang-orang itu mulai merasa aneh, mulai dari mual ringan, lalu sakit perut, bahkan sampai tiba-tiba tuh mereka jatuh ke tanah satu persatu, kejang-kejang dengan mulut yang berbusa. Ya, suasana festival yang awalnya sangat gembira, penuh dengan tawa, ini berubah jadi kepanikan total pada malam itu.
puluhan orang itu langsung dilarikan ke rumah sakit, di mana 63 orang dirawat dalam kondisi kritis, dan sayangnya 4 orang ini nggak bisa diselamatkan. 4 nyawa melayang hanya dalam hitungan jam setelah makan kari itu. Polisi yang melihat kejadian itu guys ya, jadi itu langsung turun tangan dan ini menganggap bahwa ini bukanlah kasus biasa, ini semacam kasus pembunuhan yang memang sudah terencana. Polisi itu langsung bekerja keras untuk mencari sebenarnya siapa sih dalang dari semua ini, karena tidak mungkin ketika ada semua orang dalam festival itu makan kari Jepang dan semua orang jatuh satu persatu, tidak mungkin kalau tidak terjadi apa-apa dengan kari itu. Pasti ada sesuatu di dalam itu kan. Akhirnya dari sekian banyak orang yang hadir di malam itu ya, ada satu nama yang memang sangat mencurigakan. Seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang ternyata ini menyimpan sisi kelam yang gak pernah diduga oleh orang-orang yang ada di sana. Wanita itu adalah seperti yang gue ceritakan di awal video tadi ya, yaitu adalah Masumi Hayashi. Dan ya, gue akan mencoba menceritakan sedikit mengenai Masumi ini. Jadi Masumi itu lahir tahun 1961. Dia itu tumbuh di keluarga biasa dan kehidupannya memang tidak terlalu mencolok lah, bukan orang kaya. Tapi sejak muda dia ini dikenal sebagai orang yang sangat ambisius, dan dia ini tidak mau hidup miskin, dan dia percaya guys ya bahwa uang adalah segalanya. Karena itu dia ini selalu nyari cara buat hidup enak meskipun resiko yang dia ambil ini penuh dengan bahaya. Lagi-lagi gara-gara uang bisa membutakan semuanya. Tapi emang uang tuh penting sih, tapi uang bukan segalanya. Gimana tuh? Bingung gua. Oke. Nah lanjut, ketika sudah besar, Masumi ini bekerja di sebuah perusahaan asuransi, di mana kerjaannya adalah menjual polis asuransi jiwa. Dan dari sinilah sifat Masumi ini mulai kelihatan. Karena apa ya? Karena di polis asuransi jiwa ini kan banyak sekali uang yang beredar di sana. Makanya secara pelan-pelan sifat dari Masumi ini yang memang tadi ambisius untuk mencari uang, ini mulai kelihatan dari kerjaan inilah. Dan buat kalian yang nggak tahu polis asuransi jiwa itu apa, jadi polis asuransi jiwa itu adalah perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Jadi memang polis ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan jika tertanggung jawab ini meninggal dunia, masa meninggalnya itu masih dalam pertanggungan pihak asuransi, maka perusahaan asuransi ini akan membayar manfaat kepada ahli waris atau penerima manfaat yang telah ditentukan sebelumnya. Dan kalau kalian tahu ya, seperti yang gua katakan tadi, salah satu cara gampang buat dapetin duit dalam jumlah besar adalah dengan mengklaim asuransi jiwa. Jadi memang di situ Masumi ini akan mendapatkan persentase dari orang-orang yang melakukan klaim ini dari klien-kliennya. Makanya di situ Masumi yang seperti gua katakan tadi secara perlahan kelihatan sifatnya. Di situ dia mulai ketagihan dengan uang. Karena ketagihannya itulah makanya dia melakukan hal yang memang tidak dianjurkan oleh pihak perusahaan, di mana dia melakukan kasus klaim asuransi itu yang penuh dengan kecurigaan. Dalam beberapa tahun dia ini mengantongi duit ratusan juta yen, bahkan bisa lebih, dari polis asuransi orang-orang yang memang mendadak meninggal secara misterius. Makanya dalam kejadian festival ini bisa menjadi salah satu faktor yang sangat kuat bahwa dalam dari semua ini adalah si Masumi Hayashi, yang memang dia ini mengincar polis asuransi jiwa ini biar dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Oke, kita balik lagi ke festival Sonobe. Jadi memang Masumi dan keluarganya saat itu yang ada di sana, ini ada beberapa saksi yang kebetulan juga melihat, dan mereka mengatakan juga bahwa Masumi ini bertingkah aneh sebelum kejadian ini terjadi. Jadi ada saksi mata yang bilang Masumi ini terlihat canggung malam itu. Dia nggak banyak bicara, lebih sering duduk diam sambil ngeliatin orang-orang makan. Jadi kayak aneh gitu gelagatnya. Makanya beberapa menit sebelum orang-orang mulai muntah dan kejang-kejang,
Masumi ini ternyata terlihat oleh orang-orang yang memang benar melihatnya ya sebagai saksi ini. Dia mulai cabut dari lokasi festival tersebut, kayak seolah-olah dia tahu sesuatu yang memang akan terjadi pada malam itu. Saat itu polisi yang bergerak dengan cepat ini mencoba mendatangi Masumi, dan polisi ini mencoba juga mewawancarai belibet banget cangkemnya. Jadi polisi ini mewawancarai Masumi terkait apa yang terjadi pada waktu itu. Dan pada saat diwawancara, ya guys ya, Masumi ini menunjukkan ekspresi yang sangat datar. Dari wawancara itu juga dan apa yang dikatakan para saksi, ini menjadi salah satu tanda mungkin ya, menjadi salah satu tanda kayak wah ini sepertinya pelakunya nih. Di situ ya polisi curiga lah, kok bisa-bisanya dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak bersalah ya udah santai aja. Akhirnya dengan rasa curiga itu polisi ini melakukan penggeledahan di rumah Masumi. Dan yang paling mengerikannya ini guys ya, polisi ini ternyata menemukan sebuah botol kecil yang sangat transparan dan diduga itu adalah bubuk arsenik. Akan tetapi polisi yang menemukan hal itu, dia tidak langsung gegabah, tidak tergesa-gesa. Jadi mereka ini tahu ya kasus ini butuh bukti yang sangat kuat. Kita tidak bisa langsung bahwa ketika menemukan arsenik itu, wah ini pelakunya, ini nih. Nggak gitu mainnya. Jadi polisi ini mencoba untuk menemukan bukti-bukti yang kuat sehingga bisa menjadikan Masumi ini sebagai tersangka. Barulah setelah itu polisi ini langsung bergegas menuju rumah sakit lah yang ada di sana untuk menguji apakah benar bahwa bubuk ini adalah arsenik yang memang identik atau sama dengan arsenik yang ada di festival pada saat itu. Setelah hasilnya keluar, ternyata arsenik yang ada di kari dan yang ditemukan di rumah Masumi Hayashi ini identik sama plek ketiplek, dan itu artinya kemungkinan besar arsenik yang dipakai buat ngeracun warga ini berasal dari sumber yang sama dari rumah Masumi Hayashi. Apa enggak? Sumpah seru banget, pokoknya kalian harus tonton ini ya, wajib, karena memang di sini banyak banget plot twist yang terjadi. Makanya kalian yuk standby, oke? Oke. Tapi dari semua hal ini ada satu hal yang memang membuat kasus ini menarik. Jadi polisi yang tadi itu menemukan arsenik ternyata bukan arsenik biasa, melainkan arsenik ini adalah arsenik yang memang digunakan pada industri, yang digunakan atau dipakai itu buat membunuh serangga yaitu rayap. Dan tahu nggak, Masumi Hayashi ini juga pernah kerja di perusahaan pestisida sebelum jadi agen asuransi. Nah, di situ artinya apa? Dia ngerti banget tentang racun ini dan bagaimana cara menggunakannya. Terus pertanyaan gua sekarang, apa sih alasan Masumi melakukan ini semua? Dari penelusuran yang telah dilakukan, polisi ini menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana dalam sejarahnya, dalam track recordnya, Masumi Hayashi diketahui telah mengklaim asuransi dari kematian orang-orang terdekatnya, termasuk suami pertamanya. Jadi memang pada tahun 1993, suami pertama Masumi ini meninggal secara tiba-tiba dan diduga meninggalnya itu karena keracunan. Sama seperti festival pada saat itu. Akan tetapi pada saat itu ya orang-orang di sekitarnya ini tidak curiga dengan Masumi. Makanya setelah festival ini, polisi ini mencoba mengungkap kembali kasus ini. Dan dari hasil otopsi yang dilakukan pada saat itu, memang polisi ini melihat kematian dari suaminya Masumi ini karena adanya arsenik yang sama dengan apa yang ditemukan polisi saat itu di dalam tubuh suaminya. Akhirnya untuk membuktikan kebenarannya, Masumi ini dibawa ke pengadilan untuk mengetahui apakah benar Masumi ini salah atau tidak. Dan memang sidang yang berlangsung pun tidak bisa cepet banget. Ini hampir sama kayak kasusnya Jessica yang mengenai pestisida, mengenai sianida.
Jadi memang tidak bentar, itu berlangsung selama berbulan-bulan. Dan kalau kalian tahu guys ya, semua fakta-fakta yang telah terungkap tadi dalam persidangannya ini dibantah sama Masumi Hayashi. Dia bilang pada saat itu dia ini nggak ada hubungannya dengan keracunan massal ini. Dan dia juga ngaku bahwa arsenik yang ada di rumahnya itu memang digunakan untuk keperluan membasmi rayap yang ada di rumahnya, bukan buat meracuni orang. Dan kok ya bisa-bisanya ya, dengan fakta-fakta yang seperti itu yang telah diungkapkan, bisa-bisanya Masumi ini masih bisa membantah. Padahal jaksa-jaksa yang ada di sana, jaksa penuntut itu mempunyai bukti kuat. Diantaranya tuh ya, pertama, arsenik yang ditemukan di rumah Masumi ini identik dengan yang ada di kari yang pertama tuh. Terus yang kedua, Masumi ini pernah punya riwayat menggunakan arsenik dalam kasus kematian suaminya. Terus yang ketiga, beberapa saksi itu melihat Masumi ini berkeliaran di dekat panci kari sebelum tragedi terjadi. Makanya ya masih heran gua kenapa sih Masumi ini bisa ngelak gitu loh. Dan di sidang itu juga pokoknya cukup ramai banget karena memang pihak keluarga korban ini menangis kayak menuntut keadilan atas kematian keluarganya. Dan akhirnya setelah proses persidangan yang panjang ya, Masumi ini akhirnya dijatuhi hukuman mati. Mantap. Tapi pertanyaan gue sekarang, kalian emang percaya kalau dia yang menjadi pelakunya? Karena banyak sekali teori-teori yang berkeliaran di sana. Jadi yang pertama tuh, setelah persidangan usai dan kasus ini ditutup, banyak orang ini percaya bahwa Masumi ini bukanlah dalang sebenarnya di balik tragedi Festival Sonobe. Dan mereka percaya bahwa Masumi ini hanyalah sebagai pion. Jadi memang ada orang yang memang menyuruh si Masumi ini untuk melakukan hal itu. Dan mengapa sih mereka bisa mengatakan hal ini? Hal ini dilihat dari bagaimana kok bisa-bisa polisi ini menyelesaikan dengan sangat cepat dan menyimpulkan bahwa Masumi ini adalah satu-satunya pelaku. Ya emang benar, arsenik yang ada pada festival itu identik dengan arsenik yang ada di rumah Masumi. Tapi apakah arsenik jenis ini juga bisa ditemukan di banyak rumah yang ada di Jepang? Karena ini loh pestisida yang cukup umum pada saat itu. Gimana kalau misalnya ada orang lain yang memang menaruh arsenik di kari itu dan sengaja semua tuduhan itu diarahkan ke Masumi? Kan bisa aja. Dan apakah mungkin ini menjadi salah satu cara buat ngejebak si Masumi ini? Atau bahkan ada pihak yang pengen kasus ini cepat-cepat selesai tanpa nyari kemungkinan lain? Dan yang bikin curiganya, setelah Masumi ini divonis, polisi ini nggak mencoba lagi menyelidiki kemungkinan pelaku-pelaku lain dari kejadian itu. Seolah-olah semua ini berhenti hanya pada Masumi Hayashi ini. Ya intinya gitu. Dan ini ada teori dua lagi. Kok teori yang kedua? Jadi teori ini lebih gila lagi karena beberapa orang ini percaya kalau ada pihak yang sengaja menutupi sesuatu. Mungkin ada orang-orang yang berpengaruh yang ada di sana yang memang terlibat dalam kasus ini, tapi mereka ini nggak mau ketahuan. Jadi ya memang pada waktu kejadian di sana ada beberapa pejabat yang ikut hadir di festival itu. Tapi anehnya ya percaya nggak percaya, mereka ini selamat semua. Tidak ada satupun yang mengalami keracunan kari di acara festival itu. Padahal kita tahu sendiri, pada kari itu kan terdapat arsenik yang sangat berbahaya. Tapi kok bisa-bisanya orang-orang yang berpengaruh di sana, pejabat-pejabat yang ada di sana, ini bisa selamat semua. Padahal ini sangat beracun. Gak mungkin, gak relevan dengan otak kita. Apakah mungkin pada acara festival tersebut para pejabat-pejabat ini tahu kali ya kalau memang kari itu sangat beracun, makanya bisa jadi mereka ini tidak makan kari itu. Ya ini masih menjadi tanya yang sangat serius karena nggak tahu kok bisa-bisanya gitu loh. Apakah mungkin orang-orang itu mempunyai seseorang di dalam kepolisian yang memang bisa menutupi jejak mereka? Karena menurut beberapa laporan itu menunjukkan kalau sebelum tragedi ini terjadi ada transaksi keuangan mencurigakan di antara beberapa pejabat lokal. Mungkinkah transaksi ini ada hubungannya? Oke.
Dan ini teori yang ketiga yang memang ini cukup kontroversial, karena pada kejadian itu ada yang percaya kalau Masumi ini tidak bersalah sama sekali. Bahkan beberapa orang yang deket sama dia ini bilang kalau dia ini selalu menolak tuduhan itu sampai akhir hayatnya. Jadi kayak tuduhan kalau Masumi ini sebagai pelaku yang telah meracuni ini ditolak dengan sangat keras oleh Masumi Hayashi. Teori ini juga didukung oleh surat yang memang ditulis oleh Masumi Hayashi pada saat di penjara. Dalam surat yang dia tulis itu, sebelum melaksanakan hukuman mati, dirinya ini menulis kalau memang dirinya ini dijebak dan dia ngaku nggak tahu apa-apa soal arsenik yang ada di kari itu, dan merasa kayak ada seseorang yang berusaha banget untuk ngejatuhin si Masumi Hayashi. Kayak bisa jadi nggak sih? Ya karena dari situ kita melihat ya, di penjaranya ini si Masumi ini kelihatan stres banget, badannya yang dulunya gemuk ini kurus. Pokoknya gitulah. Dan memang karena si Masumi Hayashi ini kan selalu bersikap dingin, kayak misalnya dalam wawancara yang dilakukan oleh polisi, apakah dengan ekspresi seperti itu sudah pasti dia bersalah? Kan nggak juga. Atau mungkin dia bingung kenapa hidupnya bisa menjadi seperti ini. Ya intinya kalian bisa simpulin sendiri bagaimana, apakah memang benar si Masumi Hayashi ini adalah pelakunya. Bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian ada teori-teori lain, yuk tulis di kolom komentar, wajib kita diskusi bareng-bareng di situ. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai acara festival Sonobe yang sangat menyenangkan ini berubah menjadi malam yang sangat menakutkan untuk semua orang. Buat kalian, kalau ada atau pengen apa yang mau diceritain, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian punya cerita tentang pengalaman horor atau pengalaman apa yang memang menjadi sebuah teka-teki, bisa kirim melalui email. Oke, buat kalian, terima kasih karena kalian telah menonton video sejauh ini. Tandanya kalian, ya gua sangat mengucapkan terima kasih lah karena kalian telah mensupport gua. Dan ya jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Gua Mas Obet pamit undur diri dan see you.